langsung banyak. Lurusnya lu tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Hernawati Tanjung SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya bersama dengan Ibu Esti Harifah dan dengan Pak Asman Tramanua sebagai pengajar praktek saya di CGP Angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan diskusi pasca observasi dengan Ibu Esti Harifah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya Bu atas kesempatannya pada hari ini sehingga kita bisa berdiskusi kembali setelah kita mengadakan observasi di dalam kelas. Baik Bu, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, pada hari Kamis kemarin kita sudah supervisi di dalam kelas. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan saat mengajar dan apa saja juga yang menjadi indikator pencapaian perkembangan yang diinginkan pada saat tersebut. Terima kasih. Jadi yang sudah saya lakukan kemarin hari Kamis itu adalah kelas 11 saya. Lalu saya menyiapkan pesawat ajaran dan saya ajak orang itu sudah berdoa. Kemudian kalau saya mereka belum kemarin belum, jadi mereka belum. Terus berdoa. Tentang pelajaran saya itu les petang, jadi mereka harus berdoa. Kemudian saya tanya kabarnya bagaimana, kayak apa ada masalah pagi ini, memang tidak ada. Saya tanya apakah sudah siap untuk belajar, siap Bu. Kemudian saya kembali mengabsen, saya absen. Lalu ketika saya absen mereka, saya bertanya sudah siap untuk masuk materi baru, karena materi yang kemarin itu cukup menguras tenaga dan pikiran mereka tentang evolusi, banyak materinya. Kemudian sudah biasa dua revolusi sebelumnya udah ngerti lah, ternyata revolusi itu banyak materinya, jadi sudah siap untuk revolusi baru. Kemarin itu materinya tentang revolusi Indonesia. Kemudian saya memberikan mereka sedikit motivasi belajar ketika mau memulai materi. Dua revolusi sebelumnya yang kita pelajari adalah tentang revolusi yang berada di luar negara kita. Maka kali ini kita akan belajar revolusi Indonesia, karena tentunya ini sangat dekat dengan kita, bukan dari kita tapi memang kita lebih mengenal bagaimana perjuangan para pahlawan pasca proklamasi. Bahwa ternyata tidak sampai di situ loh, bukan serta-merta setelah 45 kita langsung tapi kalau tidak, kita masih harus mempertahankan lagi kemerdekaan dari para penjajah yang merubah kekuasaan Inggris atau Belanda. Jadi itu untuk saya ya ada ibu yang sangat besar juga dari masa ini dan mereka lebih baik dari kemudian saya memberikan pengantar sedikit, saya memberikan apa itu tentang revolusi Indonesia. Setelah mereka sudah paham, maka saya membuat mereka ke dalam kelompok. Jadi mereka di sini punya kesempatan bisa eksplor lebih banyak apa saja yang terjadi pada peristiwa yang terjadi pasca revolusi tersebut atau sebelum pada masa revolusi tersebut. Jadi Indonesia ini kan banyak sekali pergolakannya, dari pembuatan api dan sebagainya. Jadi saya membuat mereka. Jadi setelah mereka buat dalam kelompok, mereka
diskusi mereka. Lalu setelah selesai, maka siapa kelompok yang sudah selesai. Kemudian juga saya membebaskan mereka untuk menggunakan media apa saja untuk menjelaskan media gambar atau video dari YouTube. Jadi kita bisa tayangkan nanti di foto. Jadi fleksibel, bedanya fleksibel. Atau metode ceramah juga dengan menguasai materi boleh saja. Menggunakan bahasa sesama teman mungkin lebih bisa dipahami karena ada juga di atas dia mereka akan melaksanakan diskusi untuk kelompok satu kemarin. Mereka memberikan pengantar tentang revolusi Indonesia, tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah terjadi di Indonesia, termasuk teori zaman revolusi. Setelah teman-temannya mendapatkan kelompok satu memberikan materi tentang revolusi, maka dibukalah ruang diskusi antara mereka menyangga, bertanya, saran kritik dan beragam. Kemarin sudah sekitar 4 orang yang bertanya, tentang itu dan dijawab dengan sangat baik oleh kelompok masing-masing karena sudah ya menguasai betul tentang materi. Walaupun membutuhkan diskusi yang cukup lama sedikit dan kita butuh mencocokkan jawaban dari berbagai sumber, maka mereka bisa menunjukkan bahwa ini jawaban yang cukup untuk kita jawab. Setelah itu, setelah mereka menjawab semua pertanyaan, maka mereka melakukan tapi sebelum itu mereka menyampaikan kesimpulan dulu atas apa yang sudah mereka presentasikan dan kesimpulan dari pertanyaan teman-teman. Baru kemudian setelah mereka tutup, saya mengambil alih kelas kembali dengan ambil refleksi sedikit. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi dengan feedback itu, kalau kita juga sebagai guru tidak paham, sudah paham. Sedang terjadi. Baik, Bu, memang betul sekali ya yang disampaikan. Dengan kasih pengamatan saya juga kelas itu kemarin betul-betul kelas yang sangat bervariatif ya, Bu ya. Mana tadi disampaikan bahwa pembelajaran dibuka dengan salam dan saya lihat juga kemarin ibu sudah membiasakannya anak-anak kita budaya positif dan kesadaran sosial emosional ya. Karena ini terlihat dari diawali dengan berdoa, berarti menunjukkan kesadaran diri bahwa bagi si anak bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam segala hal. Dan itu sudah terlihat kemarin ketika saya mengamati itu pada saat mengajar. Kemudian juga hal yang paling menarik kemarin itu yang saya lihat di kelas itu membagi-bagi siswa kita itu dalam diskusi kelompok yang berdasarkan kebutuhan. Dan di situ juga saya melihat itu juga secara tidak langsung memberikan pemahaman tentang kesadaran bagaimana cara berelasi ya, membangun relasi, kolaborasi dan ketika presentasi memang juga kesadaran diri di situ bagaimana cara bertanggung jawab terhadap segala tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi saya lihat budaya positif, bahkan ada juga budaya positif kita bertanya, memberikan saran dan tanggapan teman-temannya baru diberikan kesempatan ketika menunjuk tangan, kemudian tidak boleh menyela. Ya. Itu hal baik yang sudah saya perhatikan kemarin di dalam kelas ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Ibu ya, kira-kira kedepannya ini apalagi yang bisa dikembangkan supaya kegiatan pembelajaran di kelas ini dapat berjalan lebih bagus lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sekarang ini kan harus bisa berpihak pada siswa. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi dari metode pembelajaran saya bahwa ingin membuat anak-anak itu lebih mau lagi berinteraksi karena sejarah ini baca, memahami dan mengetahui kronologis sampai di situ saja. Jadi menanamkan pemahaman kepada anak-anak, kamu nggak mesti tahu urutan tanggalnya, yang penting kamu bisa menceritakan sebuah peristiwa itu sudah lebih dari itu. Jadi kadang-kadang anak-anak takut belajar sejarah karena kamu nggak ngerti tahunnya berapa, tanggalnya berapa, susah ngapain. Kita perlu memberikan pemahaman bahwa tidak perlu sampai sebegitu, tapi setidaknya kamu bisa menjelaskan peristiwa tersebut dengan benar sesuai dengan kenyataan dan fakta.
takut mengganggu kelas lain juga, dan takutnya kelas saya waktu jadi bukan saksi jadi atau rame-rame gitu kan. Jadi saya mau mengadakan seperti itu sekolah ini, mudah-mudahan dari sekolah menceritakan mungkin satu-satu nanti juga ganti-ganti, namanya jadi storyteller keliling kayak sedang berwisata, tapi ya jadi akan suatu saat nanti ya belum tahu implementasi apa mungkin ada ketua. Wah, mantap sekali ya, kalian akan dikembangkan ke depan ya, mengajak siswa secara langsung di alam ya, supaya bisa cerita bagaimana tentang sejarah, dan tentu berpihak pada murid ya, betul menuntut sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kita berharap ke depan bisa terwujud ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kira-kira apalah yang didapat dari diskusi kita ini. Ya, diskusi ini ternyata metode pembelajaran anak-anak itu sekarang pada zamannya lebih mudah sebenarnya, tapi ya tidak mudah juga, tapi tidak susah juga, lebih menyesuaikan pada kebutuhan anak-anak. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa berpikir menyesuaikan diri dengan tidak update dengan cara belajar adalah hanya menerima informasi dari kita harus semua anak-anak juga bisa bergerak untuk mencari pengalaman sendiri dan lebih Baik, mudah-mudahan Pak. Baik Bu, terima kasih banyak. Kemudian kami juga mempersilakan kepada Pak Aswan sebagai pengajar praktek memberikan saran dan pendapatnya kepada kami berdua. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Tanjung. Pada prinsipnya kegiatan kali ini dari apa kendala dari dan saya melihat tadi Bu pada prosesnya itu sudah berjalan sesuai dengan apa alur yang diharapkan sebagai seorang. Tadinya cukup menarik ya, di mana yang Ibu Sendiri Dikoci juga menyampaikan ya secara detail apa-apa yang sudah dilakukan, bagaimana ke depannya kan begitu ya. Inilah yang kita harapkan sebenarnya ke depan, guru itu menyadari ya apa yang dilakukannya dan juga mempunyai mimpi anak ini mau jadi apa. Karena kita ke depan ini sebagai guru mereka ini bahwa kita melakukan pembelajaran ini juga kepada murid, bagaimana supaya murid itu mendapatkan semuanya itu bukan dari kita tapi dari mereka sendiri yang menciptakannya. Mungkin sudah sesuai Bu, sudah mantap sekali. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu juga bisa jadi, bukan hanya mimpi ya Bu ya. Begini demikian Bu dari saya, sukses selalu. Salam bahagia. Baik Pak, terima kasih banyak Bu Estri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Demikianlah hasil wawancara kami pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.